mari sekarang kita buat untuk talinya. Bunda udah punya ya rantainya. Ini sudah saya siapkan. Karena itu hanya ukuran kecil, jadi saya pakai rantainya juga ukuran kecil. Ini kurang lebih diameter hanya setengah senti saja. Ya, saya pakai ukurannya setengah senti, bukan yang 1 senti. Ini fungsinya supaya rantainya tidak melintir-melintir. Nah, jadi yang muter-muter nanti hanya cantolannya, tidak rantainya. Kan suka nanti supaya juga ini kalau langsung masuk ke ring, posisinya tidak akan bagus bunda. Jadi fungsinya cantolan itu supaya posisi rantainya itu bagus. Yang melintir-melintir hanya cantolannya. Rantainya bisa tetap bagus posisinya. Nah, udah. Siapkan benangnya. Ini perlu diingat ya bunda ya. Ini kan ada belahan ya. Tuh, ini namanya belahan. Ini belahan rantai. Belahan rantai posisikan di bagian dalam, bukan di bagian luar. Nih, jangan di bagian luar sini ya. Nanti akan ada benang masuk ke sini. Benangnya memutar ke sini. Jadi kalau benangnya nyangkut ke sini, akan lama-lama bisa ada resiko terlepas. Tapi kalau ada di dalam, ini sambungannya, belahannya ini ada di dalam, ini mulus, ini bukan sambungan ya, akan menjaga keawetan talinya. Talinya tidak terlepas, helaian benangnya itu tidak terlepas. Dah, gini. Mari kita mulai. Ya, ini belahannya ada di dalam. Buat simpul dulu, jangan pendek-pendek ya, nanti sisanya di sekalian ikut di selip-selipkan. Ini bunda ya, lompatin satu mata rantai, kita isi yang kedua saja. Nanti supaya sambungannya tidak berada di pinggir, sambungannya agak ke tengah sini. Seperti itu tujuannya ya. Ini saya ulang dulu. Ya, rantai. Ini sudah buat simpul. Hakpen masuk ke dalam rantai, ambil benang. Ini langsung isi, tusuk silang. Nah, itu motif tasnya kan kerang ya. Ini juga akan saya buat motif kerang. Jadi satu rantai saja di sini, masuk ke rantai sebelahnya. Bunda, ini ya, posisikan rantai jangan ke pelintir-pelintir. Jadi posisikan rantai tuh harus lurus seperti ini. Saat merajut, ditahan posisi rantainya seperti ini. Jangan sampai nanti hasil rajutannya juga ikut melintir ya. Gini, masuk ke sampingnya, kita buat motif kerang. Tusuk panjang 2 3 Kalau bunda selera ingin pakai cenol ya silahkan. Ini ya, kalau pengen bikin cenol ya, ini yang ketiga, sama seperti motifnya. Ini bikin rantai, masukkan ke sini. Ini buat cenol. Buat lagi rantai, tambahkan 2 lagi tusuk panjang.
Ini kalau ingin pakai cenol. Tuh hasilnya seperti itu ya. Tapi ini saya akan buat tanpa cenol. Jadi hanya kerang saja. Supaya lebih cepat proses membuat rantainya. Isi tusuk panjang 5. Ya, 5. Perhatikan dulu ya. Kalau misalkan ada bagian yang kepelintir, nah dibetulkan dulu. Jangan sampai nanti keliru. Nah, ini kan posisi begini ya Bunda ya. Nih, jangan kepelintir gitu ya. Posisi seperti ini. Nih, masuk ke sampingnya. Kita buat tusuk silang saja 1. Ya. Kita buat lagi, silang lagi 1. Kalau ini diisi, karena rantainya kecil, kalau ini kita isi kerang lagi, nanti akan bergelombang. Rantainya akan bergelombang. Jadi tidak bagus. Udah, isi silang 2. Isi lagi kerang. Ya, ini ya Bunda ya. Tuh, nanti di bagian akhir sini tusuk silang 1 lagi. Jadi tusuk silangnya ada 2. 2 masing-masing. Tuh. Sudah, kita buat silang lagi 1. Untuk 1 rantai. Buat lagi silang 1 lagi di rantai sebelahnya. Bukan di rantai yang sama, bukan di lubang rantai yang sama. Nih, begini urut-urutannya. Bunda lanjutkan berkeliling, nanti kita bertemu saat sampai di ujung sini ya. Bagaimana caranya kalau berbelok di sini. Ya Bunda, kebetulan milik saya pas sisa 2 untuk tusuk silang 2 di ujung sini. Nah, kalau milik Bunda misalkan kurang 1 rantai, misalkan ya hanya sisa 1, tambahkan. Bunda misalkan ada spare rantai, punya cadangan rantai, tambahkan 1 rantai. Misalkan kurang 2, tambahkan ini tuh bundaran rantainya ini kan bisa dibelah ya, pakai tang nanti ya. Tambahkan 1, tambahkan 2, atau kelebihan bisa dikurangin 1, dikurangin 2. Silahkan ya, bisa dicari caranya ya. Ini pas sisa 2 untuk tusuk silang 2. Nah, ini saat belok bagaimana? Nah, ini Bunda, ingat ya, belahan jangan di sini. Posisikan, coba saya ulang. Posisikan belahan di dalam. Ya, diputar, nih. Diputar supaya belahan ada di bagian dalam, sisi dalam. Nah, ini kita berputar. Lihat ini posisi cantolannya, posisi kaitan, arahkan ke bawah dulu. Kita mau isi rantainya. Ini tadi udah 1, 2, 3, 4,
5. Nah, bagaimana ini? Ini rantainya, kaitannya, arahkan lagi ke arah depan. Nah, ini loopnya, helaiannya keluar dari candolan sini. Tuh, jadi posisi kaitan ini ada di loop bagian luar. Ya, seperti ini ya Bunda ya, rapi ya. Tuh. Rajutan, posisi rajutannya masuk ke dalam kaitan. Tapi ini benang yang bekerja ini ada di dalam kaitan, karena tadi kan kita masukkan ya. Ini nggak masalah, nanti dia akan gerak. Kita bekerja, kita merajut, ini akan gerak. Toh nanti akan selesai di akhir akan digunting, nggak masalah ya Bunda ya. Ini memang seperti ini ya, agak riuh sedikit lah di saat kita merajut bagian sisi sini ya, tapi nggak masalah. Ini supaya rapi, supaya ini kaitan ada di dalam rajutan, jadi tidak ada di luar, jadi dia persis posisi di tengah ya, posisinya bagus, rapi. Udah seperti ini. Nah, ini benang yang kita kerjakan yang ini ya. Nih, benang yang kita kerjakan yang ini. Ini benangnya yang bergerak masuk ke dalam kaitan. Nggak masalah. Tuh, seperti itu ya. Ini ya, nanti kita bekerja tetap ininya bisa bergerak. Udah, sekarang kerangnya, posisi kerang akan saya buat tidak sejajar. Jadi akan saya buat selang-seling posisi kerangnya. Posisi kerang kan ada di sini. Jadi saya tidak buat di rantai yang sama, lubang rantai yang sama, tapi saya buat selang-seling. Saya buat di sini nih posisi kerangnya. Seperti ini. Lanjutkan cara sama, silangnya 2. Nah, kalau udah begini udah enak Bunda, rantainya udah tidak melintir-melintir ya, rantai sudah rapi, sudah lurus semua, tidak perlu ditahan. Ini masuk lagi di sini, bikin kerang lagi. Dah ya Bunda ya, lanjutkan sampai nanti kita bertemu di ujung satunya lagi. Ya Bunda ya, udah mau selesai. Seperti biasa, silang 2 kali. Ini rantai, lubang rantai yang terakhir isi kerang. Ya, Bunda yakinkan bahwa belahan lubang belahannya ada di bagian samping. Ya. Nah, sudah seperti ini. Arahkan kaitannya ke bawah dulu. Kita buat tusuk silang. 1 secukupnya saja. 2,
3, 4, kayaknya udah cukup 4 ya. Sama seperti sebelumnya, ini masukkan ini benang yang bekerja. Nah ya, benang yang bekerja ini ya. Ini keluarkan. Nah, kita tinggal satu langkah lagi. Ini sudah selesai ya, udah beres. Ini kan mata pertama tusuk silangnya ya. Ini sudah kita berkeliling, sudah cukup ya, sudah tidak perlu tambahan lagi satu mata. Saya rasa udah cukup. Nah, ini mata yang pertama, nih lihat Bunda, ini simbol awal kita ya. Ini diselipkan sekarang di sini. Udah cukup, selesai. Buat satu mata, rantai. Gunting agak panjang ya supaya awet. Nanti kita selip-selipkan. Nah, gunting ini helaian benangnya bisa dirapikan tuh kan, bisa lepas ya, udah nggak ada masalah. Udah selesai. Ini awalan dan akhiran, ini kita selip-selipkan, tidak usah diikat, nanti ada tonjolan ikatan nggak rapi. Tadi rasa cukup. Gunting pendek. Nah, ini sisa benangnya kita bakar. Udah selesai ya, seperti itu. Lakukan juga untuk satunya lagi. Ini juga dirapikan ya, diselip-selipin sama seperti tadi. Nah, selesai Bunda. Hasilnya seperti ini tuh ya, kaitannya masuk ke dalam rajutan. Ujung satunya juga tuh ya, seperti ini. Cantik ya Bunda ya. Alhamdulillah udah selesai ya, seperti ini hasilnya. Dirapikan dulu, mari kita kaitkan ke tasnya. Sudah selesai Bunda, alhamdulillah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.